Assalamualaikum Bu Nurul, mohon maaf mengganggu waktunya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ira, maaf sama sekali tidak mengganggu. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Bu Nurul hari ini? Alhamdulillah Bu, sehat, semangat, pagi yang cerah. Bagaimana kabar Bu Ira juga hari ini? Alhamdulillah, baik juga Bu Nurul. Sedikit sudah fit ini Bu. Kemarin kan agak gak enak badan ya Bu. Hari ini alhamdulillah sudah fit. Sudah lama ya Bu kita tidak berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol. Adakah yang bisa saya bantu Bu Nurul? Iya Bu, udah kelihatan ya, Bu Ira sudah kelihatan fresh sekali. Iya Bu, Alhamdulillah. kedatangan saya ke sini, saya ingin sharing-sharing Bu sama Bu Ira, bahwa saya sedikit ada permasalahan terkait kegiatan di sekolah saya. Apakah Ibu Ira ada waktu Bu? Oh, ada Bu. Alhamdulillah ini saya lagi free Bu. Kita bisa ngomong-ngomong hari ini ya Bu ya, berbincang-bincang hari ini. Ngomong-ngomong apa yang Bu Nurul harapkan sih dari percakapan kita nantinya Bu? Iya Bu, saya ingin menemukan solusi, dari permasalahan saya Bu. Mungkin, setelah saya ceritakan, saya berbagi sama Bu Ira, nanti saya bisa dapat gambaran gitu loh Bu, tentang apa yang perlu saya lakukan. Memangnya ada masalah apa Bu Nurul? Silakan Bu Nurul bisa cerita bersama saya Bu Nurul. Iya Bu, begini Bu, eee, di sekolah saya kan setiap hari Jumat itu kan saya bagi menjadi 2 kegiatan ya Bu, ada Jumat Iya. sehat dan juga ada Jumat bersih. Nah, yang saat ini yang saya rasakan itu pada waktu Jumat sehat Bu. Pada waktu Jumat sehat itu kan anak-anak saya suruh, membawa bekal untuk bisa sarapan bersama di kelas setelah kegiatan Jumat sehat. Nah, tetapi ada satu murid saya yang tidak mengikuti kegiatan tersebut dan dia tidak mau membawa bekal dan tidak mau sarapan. Oh, jadi permasalahannya Bu Nurul itu ada muridnya Bu Nurul itu Bu Nurul sudah membuat program Jumat Sehat sama Jumat Bersih ya Bu. Nah, ada satu murid yang pada waktu itu tidak membawa bekal dan tidak mau sarapan seperti itu Bu Nurul. Iya Bu, seperti itu Bu. Nah, lalu dari pengamatan Bu Nurul, mengapa dia tidak mau membawa bekal atau sarapan ke sekolah Bu? Apakah sudah ditanyakan Bu Nurul? Sudah Bu. Penyebabnya apa Bu Nurul? Begini Bu, saya kan sudah memanggil anak tersebut ya. Saya sudah memanggil anak tersebut, katanya anak tersebut itu tidak mau sarapan. Jadi tidak mau membawa bekal seperti itu Bu. Kalau saya, nasihati bilangnya, "Iya iya," tetapi besoknya lagi itu diulangi lagi Bu. Oh, jadi seperti itu ya Bu. Padahal anak tersebut sudah diedukasi sama Bu Nurul ya Bu. Tetapi anak itu tetap masih nggak mau ya Bu. Iya Bu Ira, jadi setelah saya amati dan saya tanyakan langsung kepada anak tersebut, ternyata anak tersebut itu katanya bosen atau tidak suka sarapan atau apa ya, kalau waktu pagi seperti itu. Nah, jadi kadang pas waktu pembelajaran murid tersebut juga jadi kurang bersemangat. Oh iya iya Bu. Apakah Bu Nurul sudah menawarkan solusi pada anak tersebut Bu Nurul? Sudah Bu, anak tersebut itu sudah saya suruh untuk tetap membawa bekal dan agar mau sarapan terlebih dulu setiap pagi, agar bisa semangat dalam mengikuti pembelajaran. Di samping itu juga kan, kalau
sarapan pagi itu kan juga menyehatkan. Jadi pentingnya sarapan, pentingnya makan untuk tubuh kita, untuk kesehatannya. Tapi, belum berhasil seperti itu. Kira-kira seperti apa Bu Nurul kondisi ideal yang Ibu Nurul harapkan pada murid tersebut, Bu? Iya Bu, jadi gini Bu, jadi menurut saya itu yang memilih murid tersebut itu bisa memiliki kesadaran diri yang baik gitu Bu, dan dia itu bisa paham betul, posisi dia apa dan apa pentingnya kesehatan bagi dirinya, serta dia sadar apa yang boleh dilakukan pada saat itu dan apa yang tidak boleh dilakukan pada saat itu. Nah, satu lagi Bu, untuk fokus saat pembelajaran Bu, bisa dengan teknik mindfulness dalam pembelajaran, ya seperti itu loh Bu. Oh, jadi Bu Nurul itu pengen murid tersebut itu memiliki kesadaran yang baik ya Bu. Jadi yang diharapkan Bu Nurul itu murid itu paham betul posisi dia apa, terus apa pentingnya kesehatan bagi dirinya, serta dia itu sadar apa yang boleh dilakukan pada saat itu dan apa yang tidak boleh dilakukan saat itu. Nah, sehingga anak itu bisa fokus pada saat pembelajaran seperti itu ya Bu. Bu Nurul luar biasa ini. Kalau begitu, apakah ada yang bisa Bu Nurul lakukan untuk meningkatkan motivasi supaya anak itu mau membawa bekal sehat ke sekolah, Bu? Iya Bu. Nah, jadi berdasarkan pengamatan, ternyata ya saya kurang Bu menerapkan model pembelajaran yang dia inginkan. Kemudian, pembelajaran yang menarik, jadi dia itu tidak bisa fokus dalam pembelajaran, saat di kelas. Jadi hal yang akan saya lakukan itu adalah, menerapkan pembelajaran yang menyenangkan, kemudian bisa menggunakan ice breaking, kemudian juga bisa menggunakan media pembelajaran yang menarik, agar murid berminat belajar bersama saya dan, bisa fokus di kelas juga, seperti itu. Oh, seperti itu ya, Bu. Apakah ada cara lain, Bu, yang berhasil supaya anak tersebut membawa bekal ke sekolah, Bu? Iya Bu Ira, saya juga akan, apa ya, itu loh Bu, berkomunikasi dengan wali murid ya, orang tua anak tersebut. Selain itu juga saya akan, berkolaborasi untuk, apa ya, berkomunikasi, untuk membuatkan bekal makanan yang menarik buat anaknya dan juga, apa, lebih dekat dengan orang tuanya seperti latar belakang si anak tersebut ini seperti apa? Apakah sudah terbiasa, sarapan atau sudah terbiasa, apa ya, makan pagi atau memang dia tidak suka. Nah, nanti kalau sudah tahu alasannya apa sama orang tuanya, kemudian, kita bisa sama-sama mencari, solusinya seperti itu, Bu, ya. Bisa ya? Kemudian, bisa juga nanti Eee, mencoba membuatkan bekal makanan yang menarik, yang ada apa, emoji-emoji kartun atau apa, kemudian bisa juga dengan makanan yang disukai anak, ya Bu ya. Kemudian kan juga misal kalau memang si anak ini kalau pagi tidak suka, apa ya, seperti makan nasi, bisa diganti kalau suka minum susu, ya bisa membawa bekal minum susu atau bisa membawa bekal roti seperti itu ya, Bu, ya? Bisa ya? Nggih, nggih. Luar biasa ini yang dilakukan Bu Nurul, sudah berkomunikasi dengan orang tua. Ini Bu gurunya baik sekali ini, sudah berkolaborasi dengan orang tua untuk membuatkan bekal makanan yang menarik. Nah, ini Bu Nurul juga mau, membawakan bekal anak ke sekolah itu ya Bu, yang tadi ndak mau Iya. bawa bekal
bekal, Bu Nurul mencoba untuk membawakan bekal ke sekolah dengan menghias makanan itu supaya menjadi menarik, supaya murid tersebut mau sarapan dan membawa bekal nantinya gitu ya Bu Nurul ya. Luar biasa ini Bu Nurul. Jika kita rating dari angka 1 sampai dengan 10 menurut Ibu, seberapa tingkat keberhasilan dengan cara tersebut supaya anak itu mau sarapan pagi dan membawa bekal, Bu? Iya, Bu. Kalau saya ranting dari angka 1 sampai 10, rantingnya 9, Bu. Karena saya Oke. sudah, melibatkan orang tua, berkolaborasi dengan orang tua, selain itu juga mengetahui latar belakang si anak tersebut, dan juga, menyiapkan diri saya, memberikan, pembelajaran-pembelajaran yang menarik buat anak agar lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran. Baiklah, oke Bu Nurul. Sekarang apa rencana Bu Nurul yang akan dilakukan dan bagaimana langkah-langkahnya, Bu? Ya, Bu, di sini saya akan, membuat rencana atau langkah-langkah yang mau saya terapkan, yaitu, saya akan menerapkan metode pembelajaran yang menarik, kemudian diselingi ice breaking, kemudian serta saya bisa, mengupdate segala informasi, terkait cara mengajar yang bisa berpihak kepada murid, kemudian juga agar tercapai tujuan pembelajaran, baik dari segi murid maupun dari segi saya sendiri sebagai seorang pendidik, Bu. Nah, Bu, siapa yang bisa membantu Bu Nurul dalam menyusun rencana tersebut, Ibu? Ya, alhamdulillah ya, Bu, banyak sekali yang membantu saya, dalam menyusun rencana tersebut, kemudian saya juga melibatkan kepala sekolah, Bu. Saya tetap melibatkan kepala sekolah saya, kemudian rekan sejawat saya, dan tidak lupa saya juga mengomunikasikan, ini dengan wali murid, berkolaborasi dengan wali murid atau orang tua murid tersebut, Bu. Nah, berarti Bu Nurul akan menyusun rencana dengan kepala sekolah, rekan sejawat, dan tak lupa sama itu ya Bu, mengkomunikasikan ini dengan wali murid masing-masing murid gitu ya Bu ya. Iya, Bu. Kira-kira berapa lama waktu yang Ibu butuhkan untuk melakukannya itu semua Ibu? Sepertinya tidak butuh waktu lama, Bu. Hal ini akan saya segera terapkan, mungkin hanya saja, eee, gimana ya, saya terapkan secepat mungkin, eee, penyampaiannya saja yang membutuhkan waktu yang lama, ya. Jadi saya mencoba, saya terapkan secepatnya. Memang kalau pencapaiannya itu juga membutuhkan waktu yang lama karena semuanya itu kan juga tidak instan ya, Bu, ya. Betul Bu Nurul. Kapan Bu Nurul bisa mulai melaksanakan rencana ini Bu? Ya secepatnya aku kira akan saya terapkan agar, murid juga segera mendapatkan hak belajarnya, Bu. Mereka sehingga terlaksana pembelajaran yang sesuai, yang diinginkan dan diharapkan oleh murid tersebut. Kemudian komitmen seperti apa yang Ibu lakukan supaya rencana ini berjalan dengan baik Bu Nurul? Iya, Bu, komitmen yang saya akan terus pegang dan jalankan yaitu, saya akan konsisten secara terus-menerus, dengan belajar, mengupdate segala informasi, berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan berbagai praktik baik dengan guru hebat, di sekolah maupun di luar sekolah ya, Bu. Juga untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang pendidik untuk melayani, murid-murid saya, Bu.
Baik Bu Nurul, Bu Nurul berarti akan konsisten secara terus-menerus dengan belajar mengupdate segala informasi, berkolaborasi dengan rekan sejawat, berbagi praktik baik dengan guru hebat baik di sekolah maupun di luar sekolah seperti itu ya Bu ya, untuk Iya. meningkatkan kompetensi sebagai seorang pendidik. Baik Bu Nurul, adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan Bu? Iya Bu, kalau dukungan dari pihak lain ya Bu ya. Kalau dukungan dari pihak lain itu di sekolah saya dukungan dari sarana prasarana, dari moral, itu juga sudah saya dapatkan di sekolah, baik dari kepala sekolah dan juga dari rekan sejawat. Nah, mungkin internal saya saja yang konsisten dalam menjalaninya saja seperti itu ya Bu ya. Kira-kira menurut Bu Nurul hal bermanfaat apa ya Bu yang Bu Nurul peroleh dari percakapan ini tadi Bu? Iya, yang bermanfaat bagi saya awalnya yang semula saya masih bingung ya Bu, bagaimana cara mengatasi anak tersebut, kemudian setelah ngobrol sama Bu Ira, saya jadi bisa menemukan solusi bagaimana cara, menyelesaikan permasalahan yang saya rasakan ya Bu ya. Alhamdulillah Bu, berkat kita berbincang ya Bu, akhirnya Iya. Bu Nurul bisa menemukan solusi untuk memecahkan masalahnya tadi ya Bu ya. Semoga rencana Ibu berjalan dengan lancar ya Bu. Bagaimana perasaan Bu Alhamdulillah, Nurul amin. setelah berbincang ini? Alhamdulillah Bu, lega ya Bu ya. Saya merasa lega, plong seperti itu. Senang sekali Bu, saya merasa telah menemukan, solusi dari perbincangan kita hari ini ya Bu ya. Terima kasih loh Bu. Iya, sama-sama Bu Nurul. Kita saling berbagi ya Bu ya. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan ini Bu? Mmm, bagaimana Bu? Apa yang sudah baik, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan ini tadi Bu Nurul? Oh ya Bu, yang sudah baik dalam kegiatan ini, percakapan kita hari ini ya Bu ya. Untuk percakapan kita hari ini, saya, sudah melakukan dan menyampaikan, permasalahan saya, kemudian, agar coach memahami dengan baik, kemudian juga, permasalahan yang saya hadapi, sehingga terjadi satu pemahaman yang sama, serta apabila saya bertindak sebagai coach, saya akan meningkatkan kemampuan saya dalam, menyusun pertanyaan yang menggali potensi kunci dan tidak terpancing memberikan solusi seperti itu ya. Terima kasih Bu Nurul, syukurlah kalau begitu. Apakah ada hal yang lain yang ingin Bu Nurul sampaikan nih Bu? Iya Bu, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan yaitu, eee, apa ya, saya ingin lebih meningkatkan kualitas diri saya ya Bu ya. Nggih Bu Nurul. Kemudian Saya juga iya Bu, ya. silakan Bu Nurul. Iya, karena kan masih perlu banyak yang masih saya perbaiki, tentang pemaparan masalah agar bisa lebih rinci lagi dan jelas, serta, diharapkan bisa memberikan, apa ya, saya bisa memunculkan solusi, untuk permasalahan saya.
Syukurlah kalau begitu Ibu. Saya senang sekali Bu bisa, berbincang sama Bu Nurul, berbagi cerita, terus, Bu Nurul curhat ke saya. Semoga kita bisa saling terus berbagi ya Bu ya. Semoga Iya, kita Bu bisa Ira. menjadi, guru yang selalu dinantikan muridnya ya Bu ya. Iya iya, siap siap Bu Ira, siap. Terima kasih sekali Bu Ira, sama-sama ya Bu, sudah mau di sini, mau mendengarkan cerita saya, mau apa ya, mau mendengarkan apa ya, obrolan saya tentang permasalahan saya di sekolah saya, Bu. Iya Bu Nurul, sama-sama Bu. Sekali lagi terima kasih ya Bu. Sampai di sini dulu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Nurul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ira. Terima Semangat kasih ya banyak. Bu.